Selamat sore, Jack. Selamat sore, Tante. Kita lanjutin lagi obrolan kita ya, Jack ya? Iya, Tante. Yang itu tuh Jack mau tanya soal mutasi virus. Oh, soal mutasi virus ya, Jack ya? Iya, Tante. Kenapa sih bisa terjadi mutasi virus? Ya, jadi mutasi virus itu terjadi karena virus itu ingin atau berusaha beradaptasi supaya dia survive atau bertahan dalam tubuh kita, Jack. Oh gitu, Tante. Ya, nah dengan ditemukannya vaksin, kemudian orang mendapatkan vaksin kan tubuhnya memiliki kekebalan, terbentuk antibodi sehingga tubuh kita sekarang bisa mengenali virus yang masuk. Nah, virusnya mulai berpikir cari cara supaya mereka bisa tetap bertahan, supaya mereka bisa survive. Akhirnya terjadilah mutasi itu. Jadi spike-spike dari virus itu, protein-protein yang ada di situ bermutasi sehingga terbentuk berbagai macam varian. Oh gitu ya, Tante. Ya, dengan adanya varian-varian itu menyebabkan terjadi beberapa gejala yang mungkin berbeda dari gejala yang awal dulu gitu. Oh iya Tante. Nah, kalau gejala-gejala dulu kan khas ya, demam, kemudian nyeri tenggorok atau nyeri menelan, ada batuk pilek ya. Kemudian juga yang berkembang itu tidak bisa membau atau tidak bisa merasakan atau mengecap ya. Nah, kemudian dengan adanya varian-varian baru ini timbul gejala-gejala seperti pusing atau sakit kepala ya, kemudian nyeri perut, diare, bahkan ada yang melaporkan ada gangguan pendengaran gitu, Jack. Oh gitu ya, Tante. Jadi kalau ada mutasi virus itu sebenarnya virusnya tambah kuat ya, Tante. Sebetulnya enggak juga. Jadi mutasi virus itu bisa memperkuat tapi juga bisa memperlemah gitu ya, Cek ya. Tapi saat ini yang kita lihat virusnya makin cepat menular dan menyebar ya. Iya, Tante. Makin banyak aja kasus ya, Tante. Iya. Jadi dengan varian yang baru ini makin cepat menular, makin cepat menyebar. Dan Jack dengar, Tante, ada yang hilang tuh di berita, katanya berpapasan aja sudah bisa menularkan. Itu kalau berita itu yang Tante tahu itu dari laporan dari CCTV di Australia, Jack. Jadi waktu itu salah satu CCTV menyorot 2 orang yang berpapasan dan kemudian setelah itu diketahui bahwa dua-duanya ternyata menderita COVID. Kemudian ada beberapa CCTV lain yang juga mengatakan demikian gitu. Sempat merekam 2 orang berpapasan dan kemudian diketahui dua-duanya ternyata terinfeksi COVID sehingga diambil kesimpulan waktu itu bahwa dengan papasan saja bisa menyebabkan penularan. Tapi yang jelas, Jack, itu perlu dikaji lagi apakah benar seperti itu. Yang jelas terjadi penularan itu kalau ada memang sumber penularannya, jadi yang satu terinfeksi, kemudian ada cipratan ya yang menyebabkan virus itu bisa menular ke sel kelilingnya ya. Kalau mereka berpapasan dengan jarak yang dekat, apalagi misalnya tidak memakai masker atau memakai masker tapi salah misalnya ya, itu bisa terjadi penularan memang. Sedangkan kita pakai masker aja memang hanya melindungi sekitar 50-70% kan. Jadi tidak 100% terlindungi. Jadi bisa saja terjadi penularan. Oh gitu ya, Tante. Terus variannya apa aja sih, Tante? Varian-variannya kalau di awal dulu kan diberi tanda atau diberi kode dengan huruf-huruf dan angka-angka ya. Tante sendiri nggak terlalu hafal itu yang ada B117, ada B1617 dan sebagainya. Kemudian disebut
berdasarkan asal negara yang ada, misalnya varian atau mutasi Brasil, mutasi Afrika Selatan gitu ya, mutasi India, jadi disebut nama negaranya. Nah, terakhir WHO menyebutkan bahwa nama-nama itu sekarang menggunakan alfabet Yunani supaya menghilangkan stigma dari negara-negara tersebut. Jadi ada varian atau mutasi alfa ya. Kemudian juga ada beta, ada gamma, ada delta ya. Oh, itu dari mana aja Tante? Ya, tadi kalau mutasi alfa dari Inggris, kemudian mutasi beta dari Afrika Selatan ya. Kemudian mutasi gamma dari Brasil, delta dari India, yang terkenal dengan waktu itu acara ritual keagamaan di Sungai Gangga itu yang kemudian kasusnya meledak. Oh iya ya. Ya, jadi memang mungkin waktu itu dari India merasa bahwa kasus sudah mulai banyak menurun dan masyarakat banyak yang sudah dilakukan vaksinasi, sehingga dianggap itu sudah mulai pandemi mulai berakhir ya. Akhirnya diizinkan untuk melakukan ritual keagamaan di Sungai Gangga. Orang beramai-ramai mencebur di sungai itu, tapi kemudian akhirnya meledak. Banyak yang terpapar COVID dan sampai-sampai mereka kehabisan oksigen untuk menangani pasien-pasien yang sakit tersebut. Dan itu kemudian menimbulkan varian baru itu yang disebut Delta ya. Oh iya ya Tante. Di sini juga kita sedang banyak ya Tante. Iya, sekarang pun kasus di kita meningkat. Nah, kita berharap secepatnya kasus-kasus ini akan mereda dan pandemi segera berakhir ya. Iya Tante. Kita istirahat dulu, Jack. Iya Tante, kita minum teh dulu. Oke, sampai ketemu kembali semuanya. Salam teman-teman.